Konon, kota Yogyakarta lahir dari kesepakatan spiritual antara Panembahan Senopati, pendiri Mataram Islam, dan Nyi Roro Kidul, sang penguasa Laut Selatan. Dalam sebuah semedi yang sakral di pantai Parangtritis, Senopati meminta restu untuk mendirikan kerajaan. Laut bergelora, angin berhembus kencang, dan sosok mistis muncul dari ombak. Sang Ratu Lautan menganggukkan kepala, menandai perjanjian tak kasat mata yang mengikat hingga kini. Dari sanalah garis imajiner antara Laut Selatan dan Gunung Merapi terbentuk, menjadi poros spiritual Yogyakarta. Kota ini pun tumbuh menjadi pusat budaya dan kekuatan spiritual Jawa. Sampai hari ini, upacara labuhan masih dilakukan untuk menghormati perjanjian itu. Dahulu, Jakarta dikenal dengan nama Sunda Kelapa, sebuah pelabuhan penting kerajaan Sunda Pajajaran. Tahun 1527, Fathahillah dari Kesultanan Demak menyerbu pelabuhan ini untuk mengusir Portugis dan mengganti namanya menjadi Jayakarta, yang berarti kemenangan yang sempurna. Penyerangan itu bukan hanya perebutan wilayah, tapi juga simbol kebangkitan Islam di Jawa Barat. Jayakarta pun berkembang pesat sebagai kota pelabuhan, tempat bertemunya pedagang dari berbagai penjuru dunia. Belanda kemudian datang dan mengubah wajah kota ini menjadi Batavia. Namun semangat Jayakarta tetap hidup, hingga akhirnya kota ini diberi nama Jakarta dan menjadi ibu kota Indonesia. Dari sejarah panjang inilah identitas Jakarta terukir. Bandung berasal dari kata bendung, merujuk pada terbentuknya danau purba karena letusan Gunung Sunda yang membendung sungai. Kawasan ini dulu adalah danau besar yang perlahan surut dan berubah menjadi daratan subur. Dalam mitos Sunda, danau tersebut dihuni oleh makhluk gaib dan dijaga oleh roh leluhur. Saat wilayah ini mulai dihuni, banyak cerita tentang suara gamelan di tengah hutan dan cahaya misterius di malam hari. Saat kolonial Belanda datang, Bandung dijuluki Paris Van Java karena keindahannya. Kini, Bandung dikenal sebagai kota kreatif dengan akar budaya yang kuat. Namun jejak danau purba itu masih membentuk lanskap dan spiritualitas kota ini. Asal-usul nama Surabaya berasal dari legenda pertempuran antara ikan sura dan buaya. Pertarungan sengit mereka di muara sungai menggambarkan kekuatan dan kegigihan, simbol dari semangat rakyat Surabaya. Dalam sejarah, Surabaya dikenal sebagai kota pelabuhan yang strategis sejak era Majapahit. Kota ini menjadi pusat perdagangan, budaya, dan pertahanan. Pada masa penjajahan, Surabaya berubah menjadi simbol perlawanan paling heroik, terutama saat pertempuran 10 November 1945. Jiwa kepahlawanan inilah yang membentuk identitas kota ini. Dari legenda hingga sejarah, Surabaya tumbuh menjadi kota pemberani. Makassar dahulu dikenal sebagai ujung pandang, kota pelabuhan yang tangguh dan makmur. Di abad ke-17, Kesultanan Goa dan Talo menjadikan kota ini sebagai pusat perdagangan maritim terbesar di Indonesia Timur. Kapal-kapal dari Arab, Tiongkok, hingga Eropa berdatangan ke pelabuhan ini. Namun Makassar bukan hanya kota dagang, tapi juga kota pejuang. Ketika Belanda berusaha menguasai wilayah ini, Sultan Hasanuddin bangkit melawan, hingga dijuluki ayam jantan dari timur. Semangat perlawanan itu membara di jiwa rakyat Makassar hingga kini. Kota ini adalah cermin kekuatan maritim dan keberanian Nusantara. Medan, yang kini menjadi kota metropolitan terbesar di Sumatera, dulunya hanyalah perkampungan kecil bernama Kampung Medan Putri. Seiring waktu, wilayah ini berkembang di bawah Kesultanan Delhi yang kaya karena perkebunan tembakau. Kedatangan Belanda membawa sistem perkebunan besar-besaran dan menjadikan Medan sebagai pusat kolonial di Sumatera Timur. Bangunan megah seperti Istana Maimun dan Masjid Raya Medan menjadi simbol kejayaan masa itu. Namun di balik gemerlap kolonial, rakyat juga bangkit melawan ketidakadilan. Kini, Medan adalah kota dengan keragaman budaya yang kuat, dari Melayu, Batak, hingga Tionghoa. Setiap sudut kotanya menyimpan jejak sejarah dan perjuangan. Palembang dikenal sebagai kota tertua di Indonesia dan pernah menjadi pusat kejayaan Kerajaan Sriwijaya. Dari sini, pengaruh Sriwijaya menyebar ke seluruh Nusantara bahkan Asia Tenggara, menjadikan Palembang sebagai pusat agama Buddha dan perdagangan internasional. Sungai Musi menjadi nadi kehidupan dan jalur utama kapal dagang dari India, Tiongkok, hingga Arab. Kapal-kapal besar berlabuh di dermaga, membawa sutra, rempah, dan kitab suci. Namun kejayaan itu perlahan memudar, dan kota ini menghadapi masa penjajahan yang panjang. Kini, Palembang tetap menjadi kota yang kuat dengan warisan budaya dan sungainya yang legendaris. Sungai Musi tetap menjadi denyut nadi Palembang. Denpasar, ibu kota Bali, tumbuh dari desa kecil yang dulu menjadi pusat kerajaan Badung. Kota ini menjadi saksi sejarah saat pasukan Belanda melakukan serangan pada tahun 1906, yang menyebabkan tragedi Puputan, sebuah perlawanan mati-matian hingga titik darah penghabisan oleh rakyat dan bangsawan Bali. Semangat Puputan itu tertanam kuat dalam jiwa masyarakat Bali. Seiring waktu, Denpasar berkembang menjadi pusat pemerintahan, ekonomi, dan budaya Pulau Dewata. Arsitektur tradisional berpadu dengan hiruk-pikuk kota modern, namun tetap menjaga kesucian dan adat istiadat. Setiap pura, setiap tarian, dan setiap upacara adalah napas kehidupan Denpasar yang tak pernah padam. Pontianak berdiri di atas legenda menyeramkan. Konon, kota ini dulu dihantui oleh hantu kuntilanak. Syarif Abdurrahman Al-Qadriye, pendiri Pontianak, menembakkan meriam ke arah suara misterius sebelum membangun istana di tempat itu. Dari kisah itu, berdirilah Kesultanan Pontianak di pertemuan tiga sungai besar, Kapuas, Landak, dan Serayam. Pontianak pun tumbuh menjadi pusat perdagangan dan budaya Melayu Kalimantan Barat. Kota ini juga dikenal sebagai satu-satunya kota di dunia yang dilewati garis Khatulistiwa. Setiap tahun, Festival 0 Khatulistiwa digelar, menarik wisatawan dari berbagai penjuru dunia. Pontianak adalah kota yang berdiri dari mitos dan berakar dalam sejarah.